Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Halo, hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan atau mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah, kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Mbak Iksan? Ya. Agak maju dikit Bu Hasnaini. Gimana Bu Hasnaini? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari dan kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. September. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan ya, saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu Aini? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU untuk melaksanakan atau... Bu Hasnaini, gimana? Ini gedar pelecehan atau masuk? Barangnya masuk nggak menurut Anda? Ya masuk lah Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang Bu Hasnaini ketahui di KPU? Terlalu banyak. Siap untuk menjadi justice kolaborator. Tapi saya harus menjaga keselamatan saya dan nyawa saya. Saya minta itu. Dan saya berada di penjara, siapa yang akan jamak? Nanti kita akan upayakan. Siapa yang akan menjamin hidup saya dalam sini? Kejahatan yang dilakukan oleh Ketua KPU penyelenggara negara yang dilaksanakan di pelecehan dan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang kerja dan di hotel, ya? Betul, Bu? Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa mudah-mudahan sahabat Jempol semuanya senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, diberikan barokah umur. Sahabat Jempol, lagi-lagi publik kena prank dan memang berulang-ulang terjadi sesuatu yang ngeprank publik. Diantaranya ada kemarin Ismail Bolong, ada ijazah palsu presiden, ada belakangan ini yang lagi viral di berbagai media sosial dan media massa, itu namanya Miskah Hasnaini Muin, seorang politisi. Kabarnya dia adalah ketua Partai Republik 1 yang tidak lolos verifikasi KPU dan dinyatakan sudah tidak bisa lagi ikut pemilu pada tahun 2024 mendatang karena dianggap tidak memenuhi syarat. Hasnaini Muin ini adalah mantan politisi PDI Perjuangan yang pernah menjadi DPR RI kalau nggak salah 2 periode pada tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ini luar biasa, dia sedang terjerat kasus korupsi kalau nggak salah 2,58 triliun dan kemudian posisinya sekarang sedang dalam kondisi menjalani proses hukum. Itu kira-kira si Mbak Hasnaini ini dikenal oleh sebagai perempuan emas atau wanita emas gitu loh. Dia sangat viral itu dan belakangan dia buat video yang bikin prank, bikin heboh di publik. Kenapa dia kemudian menyangkakan, menuduh telah melakukan apa ya, tanda kutip kalau boleh kita sebut seperti gratifikasi seksual gitu lah. Maaf, tanda kutip ya, gratis, nyogok dengan tubuhnya. Itu dia mengaku begitu, dia pengakuannya ini yang tadi kita lihat, yang tadi kita sudah saksikan bersama, itu sedang diwawancari oleh beberapa orang laki-laki kalau nggak salah, itu seorang pengacara Farhat Abbas atau siapa itu, seorang pengacara yang sudah mewawancari dia, melakukan testimoni terkait dengan dugaan suap tubuh. Itu adalah gampangnya ya, soalnya ya harus berhati-hati ngomong gitu kan. Itu terkait dengan upaya dia meloloskan partainya untuk ikut pemilu di masa pemilu di tahun 2024 mendatang.
ini Hasnaini melakukan prank lagi. Kenapa melakukan prank? Tiba-tiba dia membuat klarifikasi. Oke, sebelum kita menginjak ke sana, terlebih dahulu kita coba ikutin video sambungan dari video yang tadi. Ini videonya. Yang pernah Bos Teh, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Nika sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang. Sahabat Jempol, baru saja kita lihat dan dengarkan penjelasan Hasnaini yang diungkapkan dengan cara yang lancar. Tampaknya kalau melihat dari gestur tubuhnya tidak ada tekanan apa-apa di balik itu. Dia mengatakan bahwa ada desain besar pada Pilpres tahun 2024 mendatang yang di-backup oleh partai besar untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Tidak hanya itu, Hasnaini juga mengatakan bahwa untuk menjadi ketua KPU itu tidak gampang. Ada backup partai-partai besar di sana. Ini mari kita selanjutnya kita ikutin penjelasan Hasnaini Muin terkait dengan tuduhan dia terhadap ketua KPU berinisial HA yang telah melakukan pelecehan seksual kepada Hasnaini. Berikut ini videonya. Ya masuk lah, Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang Bu Hasnaini ketahui di KPU? Terlalu banyak. Bisa menyebutkan tanda-tanda Asimasari di tubuhnya, tubuh, di badannya? Bisa. Bentuknya apa aja? Ya nantilah dibuktikan. Itu bohong katanya. Saya kan bisa sebutkan tanda-tanda bukti apa yang ada di seluruh Dari ketua KPU. Oke, itu tadi pernyataan Hasnaini Muin tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua KPU berinisial HA. Nah, untuk selanjutnya, setelah dia ngomong panjang lebar di media dengan lancarnya, kemudian sebegitu rupa dia dengan mudahnya saja kemudian membuat klarifikasi seperti video ini. Saya Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnaini hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hashim Asyari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya. Akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. 2. Bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hashim Asyari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga,
bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun. Terima kasih. Memperhatikan situasi yang terlalu banyak prank yang dilakukan oleh banyak orang, dan itu yang melakukannya adalah tokoh-tokoh, kemudian menimpa para tokoh-tokoh juga yang tadi sudah saya sebut. Ada Ismail Bolong, ada siapa kemarin itu yang menduga ijazah palsunya Presiden Joko Widodo, ada yang kemudian terakhir ini Isi Hasnaini Muin ini yang menuduh Ketua KPU telah melakukan sebuah desain besar dan kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, dan itu diungkapkan dengan nyaman. Kemudian sebegitu rupa dengan nyaman pula dia membuat video klarifikasi meminta maaf. Tidak selesai menurut saya. Ini berbahaya. Prank model seperti ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu seharusnya penegak hukum segera bertindak untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga dengan demikian bisa diketahui apa sebetulnya yang terjadi, dan tidak bisa dengan mudah. Tentu saja ada perlu kajian hukum, apakah termasuk pada tindak pidana orang-orang yang melakukan prank, membohongi publik dengan informasi-informasi yang tidak benar, sehingga itu membuat situasi tidak nyaman dan orang berpersepsi terhadap para pejabat, para pelaksana negara ini, abdi negara ini. Kemudian persepsi publik jelek, dan ini tentu harus diklarifikasi dengan baik dan tidak hanya selesai tanpa arah tujuan kemudian menghilang begitu saja. Publik menjadi bingung, ini benar apa tidak benar. Demikian sahabat jempol, saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada upaya hukum lebih lanjut, sehingga dengan demikian tidak terulang terus-menerus kondisi yang sedemikian rupa bisa membingungkan publik dan membangun persepsi negatif terhadap penyelenggara negara. Mohon maaf manakala ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.